Baiklah, perkenalkan kembali Bapak dan Ibu dosen pembimbing sekalian. Nama saya Brian Putra Kurniawan dengan NIM 515221070. Saya di kesempatan kali ini akan melakukan presentasi saya mengenai pemaparan 2 PL5 AR 4090. Baik, jadi untuk memulai, site yang saya peroleh yaitu merupakan Gedung Eks Matahari di Jalan Cikapundung Barat, Pasar Bancuy. Site ini dapat dikatakan merupakan site yang cukup datar dengan elevasi 704 meter saja dan 704 meter yang memiliki profil datar dan sedikit menurun ke arah sungai dan Teras Cikapundung, yaitu di arah timur sekitar 4 meter. Kemudian konsiderasi yang diambil dari hasil analisis kemarin adalah bahwa bangunan Eks Matahari ini akan dirobohkan karena untuk integrasi teknologi yang lebih thorough atau lebih lurus, kemudian untuk pembukaan lahan yang dapat digunakan untuk residensial, untuk penciptaan stigma baru karena konteks bangunan cukup buruk dari pandangan warga, kemudian juga untuk mencegah konflik antara kondisi existing dalam pelaksanaan desain. Jika ada retrofitting, maka dapat terjadi kemungkinan bahwa ada informasi yang salah. Kemudian pendekatan teknologi yang saya ambil di sini adalah desain konsep net zero architecture. Net zero architecture itu sendiri merupakan gerakan arsitektur yang mendorong uh, ke kesetaraan karbon. Jadi konstruksi dan lain-lain, dan konstruksi dan operasional dalam suatu masa arsitektural dapat dibayar sendiri oleh penghematan energi dan lain sebagainya yang dapat mengenolkan nilai emisi karbon dari konstruksi dan proses operasional. Kriteria pertama dari net zero architecture itu energy production, yang terdapat tahap-tahapnya itu energy monitoring, energy production, energy efficiency, renewable energy, dan waste management. Kemudian untuk kriteria kedua yaitu passive design, yang dapat dilakukan melalui bioclimatic design, envelope design, mass and site orientation, sistem passive cooling, dan peletakan vegetasi yang baik. Kemudian untuk desain konsep yang lebih rinci dari pelaksanaan desain di site ini, saya memutuskan untuk melakukan pengintegrasian arsitektur dengan elemen lingkungan, yaitu Sungai Cikapundung. Pertama, yang dapat dilakukan dengan pengintegrasian Sungai Cikapundung yaitu melalui evaporative cooling yang berada di teknik net zero architecture passive design. Evaporative cooling sendiri ini yaitu teknik mendinginkan ruangan atau regulasi suhu ruangan yang menggunakan sistem air dan angin, di mana angin tersebut akan menghembuskan udara yang lebih dingin selayaknya sebuah AC, karena air dingin yang mengalir pada sel-sel pipa yang dialirkan ke sepanjang area bangunan atau ruang yang ditujukan. Kemudian dari pemanfaatan air sungai ini yang akan dilakukan dengan melalui river water harvesting, yang nanti ada di river water harvesting, yaitu ada pemanfaatan air untuk water feature seperti waterfall, wetland, dan bubbling rock, dan juga kemudian untuk digunakan sebagai irigasi dan landscaping dalam vertical garden, green wall, irigasi, dan green garden. Baik, kemudian bagaimana teknik pengambilan air sungai yang saya ambil ini dapat berkorelasi dengan hal lain, yaitu di pengambilan air di Sungai Cikapundung akan dilakukan dengan pertama melakukan filtrasi, kemudian melakukan purifikasi, yang dari hasil purifikasi tersebut dapat dialirkan ke vegetasi, water feature, dan water cooling yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan dari 3 fitur tersebut akan dimasukkan ke dalam aspek-aspek dari masa residensial dan retail. Dan dari operasional tersebut akan dihasilkan grey water dan waste yang kemudian akan diolah kembali ke sistem yang sama, khususnya untuk grey water, dan akan difiltrasi kembali untuk digunakan kembali dalam passive cooling. Selebihnya, untuk melakukan pendekatan net zero, sistem filtrasi dan proses pembenahan air tersebut akan disambungkan dengan sistem pengolahan limbah menjadi biogas dan panel surya yang dapat mendukung, yang dapat mempower semua aktivitas tersebut tanpa perlu sumber daya lain. Oke, presiden pertama yang saya ambil sini itu merupakan di Rotterdam Vertical City. Ini berada di Rotterdam, dan dia konteksnya itu berada di samping sungai
juga berada di samping sungai dan dia merupakan sebuah bangunan mixed use sama konteksnya dengan yang cukup sama konteksnya dengan aktivitas yang akan dilakukan di site yang akan dibangun. Kemudian aplikasi passive cooling menggunakan sungai ini juga sudah dipopularisasikan pertama oleh kota Paris yang digunakan melalui pengambilan air dari Seine River. Jadi dari Seine River sendiri dia bentuknya sudah merupakan industrialisasi dan dalam skala besar, di mana air ditampung dalam sebuah pabrik atau plant yang kemudian didinginkan dan disebarkan dalam satu skala kota. Dapat dilihat di gambar di pojok kanan atas. Dari satu plant dapat disebarkan ke beberapa bangunan yang terpisah dan jaraknya itu tidak pendek. Baiklah, kemudian untuk programming, pertama dari program residensial, saya memiliki kamar hotel. Saya memilih untuk menggunakan dua jenis esensial, yaitu hotel dan apartemen. Yang pertama, untuk hotel memiliki 80 unit kamar yang bervariasi tipenya. Begitu juga dengan kamar apartemen, yaitu saya memutuskan untuk mengambil 100 unit dengan luas lantai total sekitar 9.500 meter persegi dan luas sellable area dari kedua fungsi hotel dan apartemen tersebut berupa 6.900 meter persegi yang menghasilkan 73% area sellable. Kemudian yang jumlah lantai yang akan digunakan untuk programming ini yaitu 6 hingga 10 lantai. Kemudian untuk programming retail dan mall akan terdapat jumlah retail 85 unit yang bervariasi ukurannya. Jumlah tenan ini yang dia lebih berkaitan ke kebutuhan oleh PKL dan pedagang-pedagang warga yang di sekitar site, sehingga dapat menampung aktivitas mereka di dalam desain baru, yaitu terdapat 40 unit yang bervariasi juga. Jumlah restoran atau kafe yang merupakan area sebenarnya retail yang lebih besar, namun dapat digunakan sebagai area restoran atau kafe sebanyak 20 unit. Dan jumlah lantai retail yang akan dilakukan yaitu sekitar 5 hingga 6 lantai juga. Kemudian untuk total mass dari retail ini sendiri yaitu sekitar 30.000 meter persegi dengan sellable area sebesar 71%. Kemudian untuk programming parkir telah didapat bahwa jumlah mobil yang dapat menampung itu sekitar yang diambil untuk desain itu sekitar 200 unit dan jumlah motor 165 unit. Ini untuk menampung kedua residensial, programming, dan parkiran bonus karena berada di area turisme. Dengan jumlah basement yaitu 2 lantai. Kemudian untuk programming teknologi berdasarkan energi pengambilan sungai tersebut, sungai yang sudah dijelaskan, itu perkiraan jumlah ruang dibutuhkan penyedotan dan pembersihan air sungai dan grey water terdapat luas masa sekitar 1.000 meter persegi dengan jumlah control point di dalam site bangunan sebanyak 2 control point dan jumlah lantai yang sebenarnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian terutama posisi untuk pengambilan air dan penyimpanan dan pemrosesan air tersebut akan dilakukan off-site yang dapat dilihat di konsep perancangan selanjutnya. Baik, jadi berikut merupakan zonasi fungsi. Dari site, saya membagi zonasi menjadi 30% dan 70% KDP. 30% berupa area residensial yang ditunjukkan dengan warna kuning dalam sketsa di atas, dan 70% lainnya merupakan area komersial dengan warna merah di atas. Jadi dari zonasi vertikal tersebut, masa yang kemungkinan saya ambil akan kurang lebih berbentuk seperti berikut. Dengan area residensial dia berbentuk melurus ke atas dengan sedikit area retail yang menghubungkan, sedangkan area retail akan berbentuk lebih landai dan lebih menyesuaikan konteks site dan juga untuk menyerupai bentuk konteks dari gedung X matahari sendiri. Kemudian untuk sistem river integration system dapat dilihat pada masa biru di kanan, itu dia berada di seberang Jalan Cikapundung Barat atau berada tepat pada pojok untuk pengambilan air dari Sungai Cikapundung yang lebih mudah.
Kemudian eh, vertikal vertikal untuk penerapan passive cooling yang diterapkan pada bangunan saya sendiri dapat dilihat melalui potongan berikut. Jadi dari posisi kanan di sini, jadi dari posisi kanan di sini dia akan mengambil air dan kemudian memproses pada masa di sini dan setelah itu akan melakukan pendinginan kepada seluruh bangunan. Selebihnya air yang telah diperoleh akan mengikuti jalur pipa merah berikut untuk diproses kembali dan kemudian didaur ulang dan dikeluarkan kembali ke Sungai Cikamunu. Kemudian untuk persebaran pipa tersebut secara block plan atau dari atas dapat terlihat seperti berikut. Dan pemilihan sirkulasi yang saya ambil karena konsiderasi jalan berupa sebuah pertigaan antara tiga jalan yang dapat dikatakan cukup sibuk dan dua jalan lain yang sempit namun sangat sepi, dapat dikatakan sepi. Jadi untuk sirkulasi kendaraan untuk orang yang melewati terdapat 3 titik poin yang dapat dikatakan merupakan poin vista dari bangunan tersebut yang dapat dimanfaatkan sebagai area fasad. Kemudian sirkulasi yang dalam site yang telah saya pilih yaitu untuk merespon terhadap 3 titik vista tersebut dan agar dapat mengaktifkan ketiga ruas jalan, tidak hanya jalan Cikapundung Barat utama atau jalan ABC di sini, namun area di sini juga digunakan dalam sirkulasi sehingga terdapat aktivitas juga yang dapat menghidupkan lingkungan. Dan terakhir untuk masa yang telah saya ambil kurang lebih seperti ini. Dimulai pertama dengan membuat masa retail yang permeable dan semi outdoor. Kemudian penumpukan masa residensial pada kedua masa retail tersebut yang sudah dibelah dengan jalan sirkulasi. Sebesar 8 lantai hingga eh, menumpuk dari masa terakhir sebelum. Kemudian penghubungan dua bagian dengan skybridge, penghubungan bagian belakang dengan bagian barat dengan bagian timur side dengan skybridge, pembentukan profil masa fasad sebagai respon konteks sapak yang tadi menyerupai pojok-pojokan pada tower-tower pada bangunan X matahari yang kemudian akan dibuat bentuk terracing yang dapat dimanfaatkan sebagai green roof. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau sedikit keterhambatan. Sekian dari saya, terima kasih.